Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas KD 3.4, yaitu melakukan perencanaan kebutuhan pegawai pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Pastikan Anda ikuti videonya sampai selesai dengan di skip untuk informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Pembangunan dalam bidang layanan masyarakat sesungguhnya bertumpu pada kualitas pemberi layanan. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya aparatur negara yang profesional, kompeten, serta memiliki jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Sumber daya aparatur negara pun perlu dibangun dan direncanakan secara tepat. Perencanaan dan penyusunan formasi pegawai memiliki pengaruh yang cukup besar. Bila jumlah pegawai terlalu banyak, maka akan menimbulkan infrekuensi pekerja. Perencanaan dan penyusunan formasi pegawai harus didasarkan pada kebijakan yang strategis, sehingga setiap pegawai memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang sesuai dengan instruktur. Perencanaan dan penyusunan formasi pegawai merupakan bagian penting yang pada bangunan sumber daya aparatur negara. Penyusunan formasi pegawai negeri sipil yang tepat dan akan menciptakan pegawai yang profesional dan kompeten. Contohnya seperti tes calon pegawai negeri sipil. Pengadaan tes merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi untuk menyaring dan menyeleksi secara ketat calon pegawai negeri sipil. Jadi kita akan mempelajari tentang perencanaan kebutuhan pegawai serta penyusunan formasi dan pegawai. Oleh karena itu, pelajari dan pahami materi kali ini baik-baik untuk memperkecil kemungkinan potensi gagalnya rencana. Perencanaan pegawai. 1. Pengertian. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari perencanaan pegawai. Di bawah ini merupakan rangkuman definisi dari perencanaan pegawai dari berbagai ahli. A. Menurut Siagian tahun 1994, perencanaan pegawai adalah langkah-langkah yang diambil oleh manajemen organisasi guna tersedianya tenaga yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dan akan ditetapkan. B. Menurut Tulus tahun 1994, perencanaan pegawai adalah aktivitas yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pegawai bagi organisasi secara konstan dan memadai. C. Menurut Handoko tahun 1994, perencanaan pegawai adalah estimasi organisasi secara sistematik permintaan dan penawaran tenaga kerja di waktu yang akan datang. D. Menurut Hasibuan tahun 1994, perencanaan pegawai adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan efektif serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. E. Menurut Schuler tahun 1992, perencanaan pegawai adalah dasar konstruksi manajemen SDM yang meliputi perkiraan kebutuhan SDM organisasi dan perencanaan tahapan yang memungkinkan untuk mendapat SDM yang dibutuhkan tersebut. F. Menurut French tahun 1986, perencanaan pegawai adalah proses pengkajian kebutuhan SDM di masa mendatang serta pembuatan perencanaan program untuk memastikan kompetensi dan kemantapan kerja pegawai yang berkaitan tujuan organisasi. Berdasarkan definisi-definisi di atas, perencanaan pegawai merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan A. Langkah dalam penetapan tujuan dari layanan. B. Penentuan kuantitas dan kuantitas pegawai. C. Bahan pertimbangan untuk mempertahankan pegawai yang memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya. D. Pemilihan strategi dan anggaran untuk mendapatkan pegawai baru. E. Bahan pengkajian kebutuhan SDM di masa yang akan mendatang.
Ada 3 tahap kategori tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka sedang. Dan yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah penetapan prediksi posisi jabatan dan pekerjaan yang kosong pada tahun yang akan datang. Tujuan jangka sedang adalah penetapan prediksi permintaan pegawai dari dalam organisasi sehingga organisasi memiliki kemampuan mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya. Yang ketiga, tujuan jangka panjang untuk mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugas. Manfaat, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan perencanaan pegawai. Yang pertama, instansi dapat memaksimalkan kompetensi pegawai yang sudah ada. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang ada. Yang ketiga, kebutuhan instansi berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pegawai dari terpenuhi. Yang keempat, dapat menyebarkan informasi mengenai ketenaga kerjaan lebih dini. Yang kelima, sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun program oleh instansi yang berkaitan. Permasalahan 4.1. Di sebuah instansi terdapat permasalahan yaitu hari pertama masuk kerja usai cuti Lebaran 2018, Pemko Pekanbaru melakukan sidak di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru. Dari sidak tersebut ditemukan 10 ASN yang tidak hadir atau tidak berada di ruangan ketika PLT Kepala BKP SDM mulai memanggil nama pegawai satu persatu berdasarkan presensi. 9 ASN yang tidak hadir merupakan pegawai dari Dinas Perdagangan dan Industri Pekanbaru. Seluruhnya tidak memberikan keterangan atau alasan yang pasti atas ketidakhadirannya. Sementara satu ASN dari Dinas Koperasi dan UMKM dinyatakan tidak hadir karena sedang sakit. Penyelesaiannya adalah ASN sebagai pelayan masyarakat seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan pembangunan masyarakat dan daerah. Tujuan jangka panjang dari perencanaan pegawai adalah untuk menyiapkan tenaga yang profesional dan diharapkan tidak timbul permasalahan seperti teks di atas. Menurut pendapat saya, dari permasalahan dan penyelesaian tersebut kurang berkesinambungan. Alasannya yaitu karena dari permasalahan tersebut membahas ketidakhadiran pegawai, sedangkan penyelesaiannya membahas tentang tujuan ASN. Dalam suatu instansi terdapat permasalahan yaitu Nani adalah seorang PNS di sebuah instansi pemerintah di unit kerja administrasi. Setiap hari ia selalu mendapat tugas dan harus menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang ia masih diminta oleh atasan untuk mengerjakan sesuatu. Sementara itu, di bagian lain, PNS lainnya justru hanya bersantai-santai. Ada yang berselancar di dunia maya, ada yang asik bergosip, dan bahkan ada yang bermain pingpong dan catur dengan senangnya. Nani merasa pembagian tugas sangat tidak adil. Ada yang beban kerjanya tinggi, sementara itu ada yang seolah tidak memiliki beban kerja. Penyelesaiannya yaitu manfaat dari dibuatnya perencanaan pegawai adalah untuk mengukur kebutuhan kuantitas dan kualitas untuk sebuah pekerjaan. Hari ini, untuk menghindari ketimpangan beban kerja dalam sebuah instansi atau bagian pekerjaan. Maka dari itu, perencanaan pegawai harus dibuat secara rinci dan terukur dengan baik. Ketimpangan beban kerja seperti dalam permasalahan di atas bisa disebabkan karena perhitungan perancangan pegawai yang gagal. Menurut pendapat saya, dari permasalahan dan penyelesaian tersebut kurang berkesinambungan. Alasannya karena dalam suatu instansi atau perusahaan harus ada pembagian pekerjaan yang adil
Dengan itu, seorang pegawai tidak akan merasa iri kepada pegawai lainnya yang hanya bersenang-senang dalam pekerjaannya. Kali ini saya akan menganalisis formasi kebutuhan pegawai. Yang pertama yaitu pengertian formasi pegawai. Formasi pegawai adalah penetapan jumlah dan susunan kepangkatan yang sesuai dengan kebutuhan agar mampu melaksanakan tugas utama yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang. Formasi pegawai ditetapkan untuk kurun waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Formasi pegawai bertujuan agar tiap-tiap instansi negara memiliki kuantitas yang memadai dan pegawai yang berkualitas untuk sebuah beban kerja dan tanggung jawab tertentu. Maka dari itu, diperlukan analisis dalam menentukan dan menetapkan informasi kepegawaian. Berbagai hal harus masuk dalam pertimbangan penentuan formasi agar kedepannya dapat memberikan layanan yang optimal. Kepala Badan Kepegawaian Negara telah membuat peraturan dalam melakukan penetapan formasi pegawai. Peraturan tersebut tersusun dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2011. Lalu yang kedua yaitu penetapan formasi. Setiap tahunnya, anggaran formasi PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menpan RB bertanggung jawab dalam penyusunan formasi pegawai beserta anggarannya setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Jika kamu cermati, informasi PNS terdiri dari PNS pusat dan PNS daerah. Informasi PNS pusat bekerja pada masing-masing suatu organisasi pemerintahan pusat. Formasi PNS pusat ditentukan dalam setiap tahun anggaran yang mempan oleh Menpan RB. Penetapan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat pembina kepegawaian pusat. Sementara itu, formasi PNS daerah untuk masing-masing suatu organisasi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menpan RB berdasarkan kepentingan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Persetujuan formasi pegawai negeri sipil daerah berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasi oleh gubernur. Informasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun anggaran yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. 3. Prinsip penyusunan pegawai. Dalam menetapkan formasi untuk setiap tahun anggaran, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. B. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan, baik karena adanya mutasi atau promosi, dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. C. Selama beban kerja organisasi tidak berubah, maka komposisi jumlah pegawai tidak mengubah jumlah pegawai yang ada. D. Memperhatikan jumlah pegawai yang naik pangkat. E. Jumlah pegawai yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia. F. Kebutuhan pegawai menurut jabatan dan pendidikan atau jurusannya. 4. Analisis jabatan. Untuk dapat menganalisis kebutuhan pegawai, maka diperlukan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Analisis jabatan meliputi A. Uraian pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan secara lengkap. B. Kualifikasi atau syarat sebuah jabatan yang diperlukan seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu. C. Penyusunan peta jabatan terkait nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional dan tergambar dalam suatu struktur unit instansi dari tingkat yang paling rendah tugas dan jenisnya hingga yang paling kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Lestari, kelas 11 UTKP 2. Permasalahan 4.4.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB akan membuat formasi khusus penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS bagi orang asli Papua. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan di Manokwari mengatakan, pemerintah pusat akan memberi kuota sebanyak 1.000 orang untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Formasi ini akan dibuka untuk mengisi kebutuhan personil pemerintah lembaga, termasuk di dalamnya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Berikanlah pendapatmu mengenai pengusulan yang dilakukan pemerintah. Penyelesaian. Setiap daerah tentunya memiliki masalah kepegawaian tersendiri. Pengusulan tentunya bukanlah sebuah hal yang perlu dikhawatirkan jika pemerintah telah menetapkan perencanaan dengan baik dan telah menyusun formasi pegawai dengan baik pula. Maka pengusulan ini bisa menjadi jalan keluar bagi masalah yang mungkin sedang dihadapi pemerintah Papua Barat. Bagaimana pendapatmu? Pendapat saya mengenai pengkhususan yang dilakukan pada pemerintah adalah ini adalah peluang besar untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Alasan saya karena bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, bagi orang asli Papua akan ada peluang besar untuk mengisi kebutuhan personil kementerian lembaga meskipun pemerintah hanya memberikan kuota sebanyak 1.000 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Maulidia, absen 15 dari kelas 11 UTKP 2. Di sini saya akan menerangkan tentang KD 4.3. Menurut data BPS sejak 2013 hingga 2016, jumlah PNS yang bekerja di lingkungan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota mengalami puncaknya pada 2018. Di tahun tersebut tercatat ada 3,61 juta pegawai yang bekerja di tingkat pemerintah daerah tersebut. Jumlahnya terbagi atas 312.093 pegawai di tingkat provinsi dan 3,3 juta di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini tentu akan berdampak pada anggaran belanja pegawai yang telah membengkak. Penyelesaian. Salah satu pentingnya perencanaan dan penyusunan formasi pegawai adalah untuk menghindari kelebihan jumlah pegawai negeri. Pendataan jumlah pegawai negeri sangat dibutuhkan untuk melihat total jumlah dan persebaran pegawai negeri di Indonesia agar bisa menekan jumlah pegawai negeri. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk tidak membuka penerimaan PNS terlebih dahulu, memecat pegawai negeri yang bermasalah atau tidak produktif atau merugikan negara, dan menyusun kembali formasi pegawai serta membuat rencana strategi mengenai masalah kepegawaian ke depannya. Pendapat saya, proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis kualifikasi, keahlian, dan kompetisi yang diinginkan di masa depan melalui analisis jabatan dan perhitungan beban kerja serta analisis faktor yang berpengaruh pada organisasi. Alasannya, agar satuan-satuan organisasi negara yang dimaksud di atas dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. Terima kasih. Sebelum itu, kalau misal ada pendapat lain, silakan berpendapat di kolom komentar. Mempersiapkan formasi pegawai. 1. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah hal yang mendasar dalam penyusunan formasi pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur berdasarkan faktor-faktor yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hal berikut ini. A. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Ada pekerjaan
yang cukup dilaksanakan selama jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya pemadam kebakaran, teknik medis, dan para medis di rumah sakit lainnya. C. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai. Analisis beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya jumlah pengetikan surat atau naskah lain yang harus dibuat oleh suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu adalah kemampuan seseorang pegawai untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman. D. Prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. Tetapi apabila pekerjaan membersihkan ruangan diborongkan kepada pihak ketiga, maka tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu. E. Peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Pada umumnya, semakin tinggi mutu peralatan kerja yang ada dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi jumlah pegawai yang diperlukan. Tahapan analisis kebutuhan pegawai sebagai berikut. A. Pengumpulan data dan informasi untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Di luar dari tenaga kerja kesehatan, maka pendapatan yang dilakukan melalui 1. Jumlah pegawai persatuan unit organisasi pusat. 2. Jumlah pegawai persatuan unit organisasi daerah. 3. Informasi masing-masing jabatan yang meliputi uraian jabatan dan syarat dari suatu organisasi. 4. Peta jabatan yang merupakan susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu organisasi dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. 5. Rencana strategi informasi. 6. Profil daerah, kondisi geografis, serta potensi pengembangan daerah. B. Mengevaluasi kebutuhan pegawai dengan cara membandingkan antara jumlah persediaan barang dengan kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural dan fungsional. C. Menyusun rencana rekrutasi pegawai dengan unit organisasi yang memiliki jumlah pegawai melebihi ke tempat yang memiliki sedikit tenaga pegawai. D. Menyusun rencana tambahan formasi pegawai baru untuk unit organisasi yang kekurangan tenaga pegawai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan pegawai dan penyusunan formasi pegawai, antara lain: A. Beban kerja. Beban kerja merupakan faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai. Beban kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rancangan tugas dan diselesaikan pada jangka waktu tertentu. B. Standar kemampuan rata-rata. Standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat diukur berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu, sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan norma hasil. 1. Norma waktu. Norma waktu adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan satuan waktu. Dalam penghitungannya digunakan rumus norma waktu sama dengan orang dikali waktu dibagi hasil. 2. Norma hasil. Norma hasil adalah standar kemampuan rata-rata pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan suatu satuan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Dalam penghitungannya digunakan rumus norma hasil sama dengan hasil dibagi orang dikali waktu. C. Waktu kerja. Waktu kerja dalam metode ini dimaksudkan sebagai jam kerja efektif. Artinya, jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Jam kerja efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja, seperti melepas lelah, istirahat, makan, dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan ukuran sebagai berikut. Jam kerja efektif per hari. 1 hari dikali 5 jam sama dengan 300 menit. Jam kerja efektif per minggu sama dengan 5 hari dikali 5 jam sama dengan 25 jam yang sama artinya dengan 1500 menit. Jam kerja efektif per bulan. 20 hari dikali 5 jam sama dengan 100 jam yang sama dengan 6000 menit.
Jam kerja efektif per tahun 240 hari dikali 5 jam sama dengan 1.200 jam, yang sama dengan 72.000 menit. D. Profil daerah. Beberapa poin dalam profil daerah yang antara lain sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk. 2. Kondisi geografis. 3. Potensi pengembangan daerah. Dan 4. Kemampuan keuangan. Permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan 4.5. Beberapa PNS tidak hadir di hari pertama setelah cuti lebaran. Ketidakhadiran tersebut sebagian besar tanpa keterangan. Sesuai peraturan dari pemerintah, PNS yang tidak masuk di hari pertama dan tanpa keterangan, maka akan ada pemotongan tunjangan beban kerja. Namun pada kenyataannya sebagian besar PNS yang masuk di hari pertama pun tidak langsung bekerja, namun masih berbincang, makan atau minum. Bagaimana cara mengatasi PNS yang terlalu santai pada jam kerja? Penyelesaian. Ada dua kemungkinan mengapa pegawai terlalu santai pada jam kerja. Yang pertama yaitu beban kerja yang rendah, yang kedua etos kerja yang rendah dari PNS tersebut. Jika beban kerja yang dimiliki rendah, maka solusinya adalah dengan menambah beban kerja. Jika yang terjadi adalah rendahnya etos kerja, maka bisa dengan pemberian sanksi atau penghargaan. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya permasalahan dan penyelesaiannya tidak terlalu berhubungan. Alasannya? Alasannya adalah karena kurang tegasnya peraturan sehingga pegawai begitu menggampangkan dan kurangnya kedisiplinan. Permasalahan 4.6. Kiki adalah seorang pegawai negeri di sebuah instansi. Kiki bertugas di bagian pengarsipan dokumen dan data-data kantor. Kiki bekerja sendiri di bagian tersebut. Dalam waktu sehari, Kiki mampu menyelesaikan 20 dokumen untuk diarsipkan. Jika disesuaikan dengan jam kerja efektif harian, berapa norma waktu Kiki untuk mengarsipkan 1 lembar dokumen? Penyelesaian. Perhitungan norma waktu Kiki adalah sebagai berikut. Norma waktu sama dengan orang kali waktu dibagi hasil, sama dengan 1 orang kali 300 menit dibagi 20 lembar sama dengan 15 menit. Menurut pendapat saya setuju dengan penyelesaian yang ada di atas, karena sudah saling berkaitan dengan penyelesaian tersebut. Alasannya, menurut saya penyelesaian di atas sudah benar menurut aturan yang ada dan sesuai dengan perhitungan norma waktu saat Kiki mengerjakan pekerjaannya. Memperkirakan persediaan pegawai. 1. Analisis persediaan pegawai negeri sipil. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis persediaan pegawai negeri sipil. A. Persediaan pegawai dapat dilihat dari data jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu unit organisasi yang terkini. B. Setiap instansi harus menyusun perencanaan persediaan pegawai untuk kurun waktu 2-5 tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. Perkiraan persediaan pegawai tahun berikutnya dihitung atas dasar jumlah pegawai yang ada dikurangi dengan jumlah pegawai yang mencapai usia pensiun dalam tahun yang bersangkutan. D. Pengurangan pegawai luar batas usia pensiun. 2. Perkiraan persediaan pegawai. Persediaan pegawai adalah jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu unit kerja. Persediaan pegawai disusun dalam sebuah daftar susunan jabatan berdasarkan kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut. A. Menyusun daftar susunan jabatan yang meliputi nama jabatan, ikhtisar jabatan, dan syarat jabatan. Penyusunan daftar susunan jabatan sebagai langkah untuk menentukan persyaratan bagi calon pemangku atau pemangku jabatan yang terkait dengan nilai kompetensinya. B. Menyusun daftar pegawai menurut jabatan yang terdiri atas nama jabatan dan data pegawai. C. Membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi serta mutasi untuk mengetahui kemungkinan perubahan posisi pegawai dalam jabatan. D. Membuat perkiraan persediaan pegawai dalam waktu 2-5 tahun yang ditentukan
tanpa mencantumkan lagi pegawai yang pensiun. Dori adalah seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Pak Dori sudah bekerja di Kementerian Keuangan selama 10 tahun. Tahun depan, ia ingin naik jabatan struktural. Bila melihat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002, apa saja syarat yang harus diketahui Pak Dori? Penyelesaian persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah A. Berstatus pegawai negeri sipil. B. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. C. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. D. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. E. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan sehat jasmani dan rohani. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian tersebut. Menurut saya, antara penyelesaian dan permasalahan tersebut saling berkaitan. Pada persyaratan di atas, Pak Dori sudah memenuhi persyaratan. Di antaranya, yaitu beliau berstatus pegawai negeri sipil. Kemudian, beliau juga sudah bekerja di Kementerian Keuangan selama 10 tahun. Jika dilihat dari berapa lama tahun Pak Dori bekerja, menurut saya beliau sudah mempunyai cukup ilmu dan pengalaman di bidangnya, serta memiliki unsur-unsur penilaian prestasi kerja yang lumayan baik, sehingga beliau terbilang bisa untuk naik jabatan. Permasalahan 4.8, pada pertengahan tahun ini, Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan seleksi CPNS. Tiap instansi negara diminta untuk menyerahkan daftar ketersediaan pegawai, sehingga akan didapati data lengkap mengenai persediaan pegawai. Jika kamu adalah orang yang ditunjuk untuk membuat daftar persediaan pegawai, informasi apakah yang harus kamu berikan? Penyelesaian, untuk membuat daftar perkiraan persediaan pegawai, maka perlu untuk membuat daftar susunan jabatan, menyusun daftar pegawai, membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai, dan membuat perkiraan persediaan pegawai. Bagaimana pendapatmu? Iya, membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai dan membuat perkiraan persediaan pegawai sangatlah penting. Apa alasannya? Persediaan pegawai perlu disusun diperkirakan untuk beberapa tahun yang akan datang. Perkiraan persediaan pegawai tahun yang akan datang merupakan perkiraan yang terdiri atas jumlah pegawai yang ada dikurangi dengan jumlah pensiun dalam tahun yang bersangkutan. Satu, pendekatan hasil kerja. Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metode dengan menggunakan pendekatan hasil kerja adalah dengan cara menghitung formasi, dengan mengidentifikasi beban kerja dan hasil kerja jabatan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang hasilnya berupa fisik atau non-fisik tetapi dapat dihitung. Metode ini efektif dan mudah dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. Untuk menghitung dengan metode ini, maka caranya adalah sebagai berikut. Metode hasil kerja, jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai atau beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja atau SKR dikali 1 orang. Contoh, bagian administrasi bertugas untuk menyortir surat keluar dan masuk setiap harinya. Ada sekitar 1.000 surat setiap harinya yang harus disortir. Berapa banyak jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyortir surat-surat yang keluar dan masuk? Jika 1 orang pegawai memiliki standar kerja penyortiran hingga 200 surat per harinya, penghitungannya adalah sebagai berikut. Metode hasil kerja, 1.000 surat dibagi 200 surat dikali 1 orang sama dengan 5 orang. Berdasarkan contoh di atas, maka bagian administrasi memerlukan 5 pegawai untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Saya seneng aku tuh barometer banget. 2. Pendekatan objek kerja. Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam penyelesaian kerja.
Perhitungan pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Adapun rumusnya yaitu metode objek kerja sama dengan objek kerja dibagi SKR dikali 1 orang. Keterangan objek kerja yaitu jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai. Sedangkan SKR yaitu standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Contoh soalnya adalah pelayanan pelanggan BPJS bertugas untuk menerima pendaftaran dan bentuk pelayanan BPJS pelanggan setiap harinya sekitar 200 orang yang datang. Jika setiap pegawai hanya dapat melayani 50 orang setiap harinya, hitunglah kebutuhan pegawai untuk bagian pelayanan pelanggan. Jawab, metode objek kerja sama dengan 200 orang tamu dibagi 50 orang tamu dikali 1 orang sama dengan 4 orang. Jadi, bagian pelayanan membutuhkan 4 orang pegawai agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Pendekatan peralatan kerja. Peralatan kerja adalah peralatan yang dipergunakan dalam bekerja. Pekerjaan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada peralatan kerja. Misalnya saja seorang pengemudi, beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan. Untuk menghitung melalui pendekatan peralatan kerja, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung pendekatan peralatan kerja, kita bisa menggunakan rumus sigma peralatan kerja per RPK dikali 1 orang, di mana sigma peralatan kerja ini adalah jumlah alat kerja yang dioperasikan, sedangkan RPK adalah rasio jumlah pegawai penjabat peralatan kerja. Berikut ini contoh soalnya, yaitu instansi Koran TNI Angkatan Darat memiliki jumlah kendaraan dinas sebanyak 20 mobil untuk 20 orang penjabat. Selain sopir mobil dinas, Koram yang datang juga harus memiliki montir untuk memperbaiki dan merawat mesin mobil. Jika 1 orang montir mampu bekerja untuk merawat dan memperbaiki hingga 10 mobil dinas, hitunglah jumlah supir dan montir yang harus dipekerjakan Koram TNI Angkatan Darat. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Pendekatan peralatan kerja kita hitung dengan membagi 20 mobil dinas dengan 1 mobil dinas, lalu dikali dengan 1 orang supir, dan jika dihitung hasilnya adalah 20 orang supir. Lalu 20 mobil dinas itu dibagi dengan 10 mobil dinas, lalu dikali 1 orang montir, maka hasilnya adalah 2 orang montir. Berdasarkan perhitungan di atas, maka Koram TNI Angkatan Darat membutuhkan 20 orang supir dan juga 2 orang montir. Sekian, terima kasih. Poin 4. Pendekatan tugas jabatan. Pendekatan tugas jabatan adalah metode yang digunakan dengan menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Artinya, hasil kerja dalam suatu jabatan memiliki banyak jenisnya. Untuk menghitung melalui pendekatan ini, maka rumusnya adalah jumlah waktu penyelesaian tugas atau WPT dibagi jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Contohnya, seorang yang menjabat sebagai pengadministrasian umum memiliki tugas antara lain mengetik surat, mengagendakan surat, dan merekam data kepegawaian. Untuk tugas mengetik surat, pejabat tersebut harus menyelesaikan hingga 70 lembar surat per hari dengan SKR 12 menit per lembar dan waktu penyelesaian tugasnya adalah 840 menit. Untuk tugas mengagendakan surat, pengadministrasian umum harus menyelesaikan 24 lembar surat per harinya dengan SKR 12 menit per lembar dan WPT 144 menit. Sedangkan untuk tugas merekam data kepegawaian, pejabat tersebut harus merekam 10 data per hari dengan SKR 60 menit dan WPT 600 menit. Hitunglah jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pengadministrasian umum. Perhitungannya yaitu jumlah waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan waktu kerja efektif adalah 5 jam sama dengan 300 menit. Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pengadministrasian umum adalah 1584 menit dibagi 300 menit kali 1 orang sama dengan 5,25
orang. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jika dilakukan pembulatan adalah 5 orang, maka jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 5 orang yang menjabat pengadministrasian umum. Dengan dilakukan perhitungan beban kerja dengan berbagai macam pendekatan, diharapkan kerja yang dilakukan seorang pegawai menjadi lebih efektif. Dalam penyusunan formasi pegawai pun dapat lebih efektif secara waktu dan efisien secara ekonomi. Cara perhitungan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tiap pimpinan dalam melakukan penataan pegawai di lingkungan ia bekerja. Permasalahan 4.9. Sebuah instansi layanan masyarakat memiliki tugas, salah satunya adalah pusat konsultasi dan keluhan layanan yang diberikan. Ada sekitar 400 pengunjung setiap harinya dan standar kerja pegawai adalah melayani hingga 100 orang masyarakat. Berapa banyakkah pegawai yang dibutuhkan oleh instansi tersebut? Penyelesaiannya, untuk menghitung permasalahan yang di atas, kita akan menggunakan metode dengan pendekatan objek kerja. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 4. Maka bagian pusat konsultasi dan keluhan layanan setidaknya membutuhkan 4 orang pegawai. Menurut saya setuju dengan penyelesaian tersebut karena dengan menggunakan metode pendekatan objek kerja, kita bisa tahu bahwa kita membutuhkan berapa orang pegawai. Permasalahan 4.10. Rumah dinas gubernur memiliki 5 buah mobil dinas yang digunakan untuk berbagai macam keperluan. Ada mobil yang khusus digunakan gubernur untuk berpergian, yang ke kota-kota, dan juga ada mobil khusus yang digunakan gubernur untuk mengunjungi daerah terpencil yang masih sulit akses jalan umumnya. 1 mobil digunakan untuk mengantar para pejabat secara bersamaan untuk mengunjungi daerah tertentu. Ada pula mobil yang khusus digunakan istri gubernur untuk melaksanakan tugas dinas. Ada mobil khusus digunakan untuk mengantar para istri pejabat daerah secara bersamaan untuk melakukan kunjungan. Berapa banyak supir yang dibutuhkan oleh rumah dinas gubernur? Penyelesaiannya adalah jika melihat permasalahan di atas, maka mobil dinas yang ada di rumah gubernur terdiri dari 2 jenis, yaitu mobil kecil dan juga minibus. Maka supir juga dibutuhkan sebanyak 2 orang. 1 orang khusus mengemudikan mobil kecil dan 1 orang lagi khusus mengemudikan minibus. Menurut saya setuju dengan penyelesaian yang ada di atas karena sudah saling berkaitan dengan permasalahan tersebut. Alasannya menurut saya karena dengan penyelesaian tersebut maka semuanya bisa terbagi dengan baik. Setiap mobil dan minibus memiliki pengemudi masing-masing sehingga tidak kerepotan atau kebingungan saat akan berpergian. Kesimpulan dari bab 4 yaitu perencanaan pegawai adalah 1. Perencanaan pegawai merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan langkah dalam penetapan tujuan dari layanan, penentuan kuantitas dan kualitas pegawai, bahan pertimbangan untuk mempertahankan pegawai memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya, pemilihan strategi dan anggaran untuk mendapatkan pegawai baru, bahan pengajian kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Prosedur 1. Menganalisis formasi kebutuhan pegawai. 2. Mempersiapkan formasi pegawai. 3. Memperkirakan persediaan pegawai. Dan terakhir, perhitungan kebutuhan pegawai. Terima kasih.